dari fitnah-fitnah tersebut, dan ada fitnah yang terbesar di akhir zaman, di mana dicantumkan dalam doa kita di setiap akhir solat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Dan ini akan termasuk kepada tanda-tanda akhir kehidupan manusia. Keluarnya Dajjal itu merupakan tanda bahwa kehidupan manusia akan berakhir. Kalau ada akhir berarti ada awal. Kalau ada aku berarti ada kamu, kan begitu ya? Anak muda begitu. Di mana ada aku, di situ ada kamu. Ada akhir kehidupan berarti ada awal kehidupan. Awal kehidupan dulunya itu uwung-uwung, owong-owong, daya nanaun iwalti ayat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah menciptakan alam semesta. Pertama kali yang diciptakan Allah adalah bumi dan langit. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 52 dan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2. Kemudian proses penciptaan alam semesta ini, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan semuanya dengan ungkapan kun fayakun. Hanya dengan kun saja terbukti semuanya. Al-Baqarah ayat 117. Kemudian proses penciptaan alam semesta ini, langit dan bumi pada awalnya bersatu. Kemudian Allah pisahkan, terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Setelah itu baru Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Makanya yang namanya matahari menurut ahli astronomi itu berada dalam galaksi Bima Sakti. Di dalamnya ada planet-planet dan lain sebagainya. Semua itu berada di bawah langit pertama. Langit itu ada 7 lapis. Menurut para ahli fisika, dari bumi ke langit pertama saja jaraknya 500 tahun kecepatan cahaya. Itu kalau ditempuh dengan proses makhluk. Tapi kalau ditempuh dengan proses Allah, Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama yang tadi dijadikan sebagai mukadimah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah, artinya Allah terbebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Mutlak proses itu adalah pekerjaan Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram berada di kota Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa berada di Palestina. Palestina itu bersebelahan dengan Hebron, berdampingan dengan Yordania, dibatasi dengan adanya Dead Sea, yaitu Laut Mati, di mana lebarnya 15 km, panjangnya 45 km, kadar garamnya 30%, sehingga di laut itu tidak ada satupun makhluk yang hidup, maka disebut dengan Dead Sea, Laut Mati. Mekah Palestina waktu itu perlu waktu perjalanan 1 bulan 3 minggu. Karena waktu itu belum ada yang namanya Rolls Royce, belum ada yang namanya Pajero, Pajajel di jero, belum ada yang namanya CRP, komo CRNI, belum ada yang namanya Innova, komo neng Nopi. Dulu itu bigol, unta, kuda putih. Kuda itu kalau hari ini kendaraan 6000 cc paling hebat di antara
kendaraan-kendaraan yang ada saat itu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa perlu waktu 1 bulan 3 minggu saat itu. Kalau hari ini, kemarin saya dari Yordania itu berdampingan dengan Palestina. Yordania Jeddah itu hanya 2 jaman, karena pakai Boeing atau pakai Airbus. Terbayang kalau masih pakai unta, Pak. Dan di situ saya mendapatkan pelajaran bagaimana pertolongan Allah itu dahsyat. Tatkala saya berkunjung ke Gua Ashabul Kahfi, saya membayangkan 7 pemuda tadi tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan tidur selama 309 tahun. Kemudian saya berkunjung ke Wadi Musa sebelum ke Petra. Di Wadi Musa itu ada sumber air yang jernih dan menghidupi semua lembah Musa. Ternyata sejarahnya adalah Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu tersebut, dan batu tersebut di bawahnya mengeluarkan mata air yang bersih dan sampai hari ini masih mengalir. Itu pertolongan Allah. Saya sampai di sebuah tempat, di tempat itu padang pasir yang sangat luas membentang, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, kecuali ada satu pohon namanya pohon sahabi. Pohon itu usianya sudah 2000 tahun lebih kurang. Penduduk sekitar tidak pernah membayangkan bahwa pohon itu begitu tua, karena seperti pohon yang baru berusia puluhan tahun. Ternyata pohon itu pernah menjadi pohon tempat bernaungnya Rasulullah tatkala berusia 12 tahun dan ikut berdagang dengan pamannya, dan diketahui beliau calon nabi oleh seorang pendeta bernama Bukhara. Itulah pertolongan Allah, Pak. Rasul dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa laila, hanya ditempuh dalam setengah malam. Tidak 1 malam, karena 1 malam itu dari mulai guru bisamsi ila tulu'il fajri. Malam itu dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari, itu malam. Makanya dalam Islam pergantian hari itu bukan jam 12 tapi jam 6. Maaf. Pergantian hari itu adalah tatkala terbenamnya matahari. Tidak mesti jam 6, karena ada kalanya jam 6 kurang atau jam 6 lebih. Kecuali waktu istiwa, waktu yang pengambilan jam itu melalui cahaya matahari, itu udah pasti tidak akan berubah. Zuhur pasti jam 12, maghrib pasti jam 6. Rasulullah menempuhnya hanya dalam setengah malam, laila. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan dari Baitul Muqaddas ke langit pertama. Ternyata dari Baitul Muqaddas, dari bumi ke langit pertama saja jaraknya 500 tahun kecepatan cahaya. Kalau diperjalankan Allah tidak ada yang mustahil, Pak. Makanya rumah tangga kita kalau berjalan sendiri ya silahkan sesuai kemampuan kita. Ekonomi kita kalau berjalan sendiri ya silahkan sesuai kemampuan kita. Ada pilihan, mau berjalan sendiri, mau diperjalankan Allah, kan begitu. Ada orang usianya masih muda tapi gelarnya udah selesai. Gelar tertinggi itu kan kalau pendidikan ditempuh S3, setelah itu baru profesor atau penghargaan luar negeri emeritus. S3 juga kalau di negara kita doktor, kalau di luar negeri S3 internasional PhD. Ada orang masih muda tapi pendidikannya udah selesai. Bisa jadi pendidikan beliau diperjalankan Allah. Ada orang yang masih di bawah 40 tahun tapi ekonominya sudah luar biasa. Boleh jadi ekonominya diperjalankan Allah. Jadi Rasul menempuh perjalanan dahsyat itu hanya setengah malam. Itu kalau diperjalankan Allah. Kok bisa? Tadi malam saya berangkat dari Bandung ke Garut. Kebetulan Garutnya Cisurupan. Saya tahu weekend dan arus balik, maka saya berangkat habis asar jam 4, nyampe di lokasi jam 9.
1, 2, 3, 4, 5 jam. 5 jam Garut Cisurupan karena macet. Pulangnya dari sana tadi jam 1, nyampe Bandung jam setengah 4, nyampe rumah jam 4 kurang karena kosong. Ternyata pas mau berangkat ada semut masuk ke saku saya. Misalkan saya berangkat ke Garut naik mobil, saya ngaji di sana, pulang dari Garut saya ke Bandung lagi, setengah 4 sampai Bandung. Pas turun dari mobil, semut itu pun turun dari saku saya. Ketemulah dengan temannya yang ada di Cisaranten. Kata temannya, kamu pulang dari mana? Pagi-pagi begini kelihatan agak capek. Saya pulang dari Garut, kata semut. Kapan kamu berangkat? Jam 4 sore. Kira-kira Pak, kalau semut itu pakai otak semut, percaya atau tidak bahwa dari Bandung ke Garut 5 jam, dari Garut ke Bandung 2 jam. Persantenan mau aleta sirem. Nggak mungkin Pak, semut dari Bandung ke Garut 5 jam nyampe. Kalau berjalan sendiri, baru nyampe Lebak Jero ada restoran enak, makan dulu. Nyampe Cipanas, renang dulu, sirem. Nyampe Darajat, renang lagi. Mungkin 3 bulan baru nyampe. Tapi karena semut itu masuk ke saku saya pun tidak jalan kaki tapi naik mobil. Yang berjalan adalah perjalanan mobil. Rasul tidak berjalan sendiri, tapi diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang hari ini dagangnya masih berjalan sendiri, keluarganya masih berjalan sendiri, karirnya masih berjalan sendiri, kesehatannya masih berjalan sendiri. Yuk ambil hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Ternyata Allah berkehendak memperjalankan makhluknya. Contohnya Rasulullah diperjalankan laila pada satu malam. Itu yang namanya matahari, galaksi Bima Sakti, bintang-bintang dan lain sebagainya, semua berada di bawah langit pertama. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Al-A'raf ayat 54. Penciptaan dimulai dengan perintah kun. Al-Baqarah ayat 117. Langit dan bumi awalnya bersatu kemudian dipisah. Surah Al-Anbiya ayat 30. Kemudian Allah menciptakan bintang, matahari, bulan dan bintang. Terdapat dalam surah Nuh ayat 16 sebagai sumber cahaya. Kemudian matahari dan bulan memiliki orbit tertentu, terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat ke-5. Inilah awal penciptaan alam semesta. Dan hari ini kita berada di akhir kehidupan alam semesta. Bahkan ada satu kisah. Kisah ini masih debatable di karangan ahli tafsir, karena sumber Quran dan hadisnya masih diperselisihkan. Bahwa makhluk pertama yang mengisi bumi ini bernama Jan. Punten bilih aya nu namina Kang Jan, ini kebetulan saja. Ternyata alam semesta tidak berkembang sesuai kehendak Allah, maka Allah ganti dengan makhluk bernama jin. Sekarang banyak di Cihampelas, jin lepis itu. Ternyata dunia tidak berkembang sesuai kehendak Allah, maka Allah mengisi bumi ini dengan malaikat. Kalau proses penciptaannya antara malaikat, jin dan manusia, itu lebih dulu malaikat, setelah itu baru jin. Ini proses penciptaannya. Malaikat diciptakan pertama kali, Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Setelah malaikat Allah ciptakan jin, surah Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Setelah itu baru Allah ciptakan manusia bernama Adam, surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 13. Proses penciptaannya malaikat pertama kali, tapi yang menghuni bumi yang pertama kali itu jin, baru malaikat. Ternyata ada satu jin yang ibadahnya luar biasa, Pak. 6.000 tahun ibadah. Ada yang usianya sudah 1000 tahun? Belum ya?
Ayeuna mah 80 tahun ge Gusti. Mun mobil mah tos seueur nu selek. Karena usia original Rasul itu 63 tahun, Pak. Jadi kalau yang hari ini usianya sudah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, sehari lagi meninggal. Usia 63 tahun. Ada yang sudah di atas itu, Pak. 70. Banyak ya. 80. Ternyata kalau sudah di atas usia normal Rasulullah 70, 80 itu sil-sil mobil itu sudah mulai bocor, Pak. Terkadang kencing tidak terkontrol di mana saja. Makanya penyakitnya 3B. Belikan, bosol, beser. Hati-hati, Pak, kalau kita sudah punya kakek, usianya udah lanjut, pendengarannya sudah kurang jelas, lalaunan teka denge, tarik teuing disangka nyentak. Kita bawa makanan tidak ditawari pundung, kumaha we budak leutik. Cek urang Sunda mah balik ka budak, itu teril, Pak. Nah, ada satu makhluk namanya Azazil. Azazil itu nama kerennya iblis. Makanya Pak, kalau di Facebook nama asli saja ada namanya Pan de Beker, ternyata nama aslinya Abu Bakar. Di Facebook namanya Ice, nama aslinya Icih. Udah nama asli saja. Umar bin Hisam. Siapa itu? Abu Jahal. Kalau disebut Abu Jahal orang pada kenal. Tapi kalau bilang Umar bin Hisam, orang masih bingung. Makanya di WA, di Facebook, Pak, itu nama teh nama urang lah. Pangersa pun lanjut Kiai Haji Asep Jalaluddin, tidak macam-macam nama sendiri. Saya juga di Facebook, di IG, di TikTok, di snack video, di YouTube, Ja'far Shadiq, nggak macam-macam. Ajajil ini 6.000 tahun ibadah kepada Allah sehingga diangkat derajatnya menjadi kalangan malaikat. Ternyata diisi oleh malaikat pun alam semesta ini tidak berkembang dengan sesuai kehendak Allah, maka Allah ciptakan Adam. Dan setelah Allah menciptakan Adam, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberitahu kepada Nabi Adam nama-nama setiap sesuatu. Setelah itu Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk di situ ada malaikat yang tadinya kalangan jin tapi derajatnya ditaikkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah karena ibadah yang luar biasa, yaitu Ajajil. Apa kata Allah? Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbaro. Pelajarannya dua, Pak. Yang pertama, tidak boleh sombong, takabur, tidak boleh merasa saya paling hebat. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Yang pertama, merasa lebih mulia unsur penciptaan. Iblis diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah hitam, legam, tanah liat. Merasa unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Maka hati-hati, Pak. Yang hadir ada darah merah, ada darah biru, ya. Kan biasanya di kita itu, oh ini kalangan darah biru. Padahal darah kita semua merah kan. Hati-hati, Pak. Kamu tidak tahu ya, saya ini kan turunan engkong anu. Jangan macam-macam lu baru jadi kopral, jangan macam-macam. Kakek gua tuh RT. Hati-hati. Aba merasa hebat. Wastakbaro, takabur. Apa takaburnya iblis? Adam baru diciptakan, udah mah diciptakan dari tanah.
Saya diciptakan lebih awal daripada Adam, dan 6.000 tahun saya ibadah kepada Allah, Adam baru diciptakan. Ini kesombongan, Pak. Karena kesombongannya Allah mengutuk iblis, wa kana minal kafirin. Dikutuk iblis. Ada perjanjian antara iblis dengan Allah bahwasanya boleh saya dikutuk dari seorang hamba yang diangkat derajatnya menjadi malaikat, kemudian hari ini kafirin. Tapi satu syarat, ya Rabb, berikan usia kepada saya ila yaumi yub'asun. Nah, maka nanti di akhir kajian kita akan mengetahui makna kiamat, makna sa'ah, makna akhir zaman. Kenapa saya urut dari awal? Biar paham dulu. Iblis minta kepada Allah, boleh saya dikutuk seperti ini, tapi berikan kesempatan usia saya sampai hari kiamat. Dan itu dikabul Allah, Pak. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ibadah udah 6.000 tahun, usianya entah udah berapa tahun saat itu. Sampai hari ini si wawalak iblis masih hirup. Nyamuanya ka iblis nyebat pangersa tuh. Si wawalak we. Lalu siapa yang namanya jin? Kalau jin yang lain itu sama meninggal, Pak. Setan itu kan gelar, iblis itu julukan. Jin terjahat itu namanya iblis. Setan itu jin jahat, kejahatannya jauh di bawah iblis tapi jahat. Ada juga jin mukmin, jin muslim, jin yang masuk agama Allah. Kalau jin ini di luar iblis, dia usianya sama seperti makhluk yang lain, punya batas. Cuman menurut Syekh Isa Daud dalam kitabnya, jin itu usianya paling pendek 300 tahun. Makanya jangan macam-macam, Pak, sama jin dan iblis. Kita tidak akan mampu mengalahkan jin. Yang namanya setan kita tidak akan mampu mengalahkan. Yang pertama, usianya lebih tua. Yang kedua, ilmunya juga bisa jadi lebih tinggi. Makanya kita tidak perlu melawan dan mengalahkan jin dan setan. Kita harus berlindung kepada Allah. Maka bahasa Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan ar-rajim. Apa itu ar-rajim? Yang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Nah, baik, itu awal kehidupan manusia. Ternyata setelah Allah ciptakan Nabi Adam, manusia berkembang biak. Awalnya Nabi Adam disimpan oleh Allah, diberikan kehidupan di sebuah tempat yang namanya jannah. Jannah itu bisa dimaknai surga, tapi bukan surga tempat kembali kita nanti. Karena jannah juga bisa dimaknai sebuah kebun yang indah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Uskun anta wa zauzukal jannah. Diamlah engkau wahai Adam dan istrimu. Siapa istri Nabi Adam? Sayyidatuna Hawa alaiha salam. Makanya jangan aneh, Pak, kalau bapak-bapak ini sedikit bicara banyak bekerja. Karena turunan Nabi Adam, balem Adam. Bapak-bapak matara sehari sahur. Tapi ibu-ibu, mohon maaf, bukan ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu yang di sana 5 meter dari saya. Nah, bukan yang di sini, tapi yang di sana jauh. Hawa, ibu-ibu turunan Siti Hawa. Makanya yang banyak ngomong itu biasanya ibu-ibu. Hawa, molongo, Pak. Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah perintahkan untuk mengisi surga dengan catatan wala taqraba hadhis sajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Nama pohon itu namanya Huldun, Holdi, dari Huldun artinya kekal. Dan ini dijadikan tipu daya oleh iblis, Pak.
Makanya jangan heran, iblis ini, setan ini menggoda manusia itu, godaannya itu ilmiah. Kamu kan capek pulang jarak jauh dari Garut, pulang pengajian itu kan wajib. Ngapain kamu harus tahajud di rumah? Udah mending tidur dulu barang 30 menit. Biar badan kamu sehat. Tahajud itu kan sunat. Menjaga kesehatan adalah wajib. Habis subuh harus duduk di masjid ngedengerin ngaji. Itu kan fardu kifayah. Sementara menjaga kesehatan jalan kaki, menjaga kesehatan itu wajib. Udah daripada dengerin pengajian, udah mending jalan kaki saja. Ada yang lebih dahsyat lagi, hadir di pengajian tapi ngantuk. Ternyata iblis juga berdalil, mending kamu daek datang ke masjid kudiuk nage itikaf. Tuh batur mata subuh teh baralik. Hati-hati Pak bisik itu. Apa kata iblis? Adam, kenapa Allah mempersilahkan semua yang ada di surga untukmu kecuali satu pohon bernama huldi? Karena huldi artinya kekal. Allah tidak berkehendak engkau kekal berada di sini. Kata Nabi Adam, bohong kamu, pergi sana. Adam tidak tergoda dengan jebakan iblis. Iblis datang kepada Hawa. Wanita itu lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran. Makanya wanita itu disebut dengan makhluk halus karena berperasaan. Wanita itu disebut dengan makhluk yang berperasaan halus. Makanya hati-hati dengan makhluk. Salah deh wae. Makanya wanita makhluk halusnya. Kata Siti Hawa, benar juga kamu iblis. Berarti kalau saya ingin kekal di sini, saya harus mendekati pohon itu, saya harus makan buah pohon itu. Itu kan ilmiah, Pak. Holdi kekal, kata iblis, kalau kamu ingin kekal di sini di surga dengan segala fasilitasnya, makan tuh buah huldi. Siti Hawa tergoda, Pak, karena perasaan geus raos, nyaman, enak di surga, makanya udahlah. Saya ikuti kata-kata iblis. Adam tidak tergoda oleh iblis, tapi ternyata Adam tergoda oleh Siti Hawa. Makanya hati-hati Pak. Pangkatnya jenderal bintang 7 kalau ada, karena di kita hanya sampai bintang 4. Jenderal di depan prajurit, di depan bawahannya, di depan istrinya, walaupun jenderal tidak berdaya. Ibu-ibu kalau udah nggak bicara terus jamotrot, ibu-ibu kalau sudah diajak sejarah Pak, paling jago berbicara sejarah. Timimiti kawin nepi ka ayeuna geus 30 tahun kawin, kagorengan salaki apal. Kasaean manehna inget. Ahli sejarah. Bapak jangan macam-macam ya. Dulu kesini bawa kolor doang. Apa macam-macam, pulang bawa kolor doang. Sejarah sekecil apapun perempuan ingat Pak. Adam tergoda oleh Siti Hawa. Kata Hawa, kita kan sudah enak di surga. Kalau engkau ingin sama denganku, ingin tetap bersamaku, yuk kita makan sama-sama, biar kita sama-sama kekal di surga. Setelah dimakan, Hawa baru sadar bahwa ini larangan Allah. Adam baru sadar bahwa ini larangan Allah. Sayang telat, Nabi Adam sudah memakan buah holdi, walaupun sambil ragu-ragu. Dimakan karena ragu-ragu, telat masuk ke mulutnya. Makanya baru sampai di tenggorokan, baru Adam sadar, lalaki nepi ka ayeuna nyendol dina ti corona. Buah holdi itu teh. Ari Siti Hawa mah udah dari awal tergoda. Dimakan buah huldi udah masuk ke dada. Mata dada perempuan itu nonjol dua-duana eta teh buah holdi. Wallahu alam. Taweh teh nunutan eta mah. Tamat marbuto. Yang jelas Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda oleh iblis.
Adam diturunkan di Jabal Adam Sri Lanka, Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu dari Zadatun, kota tua atau kota nenek, dan di Jeddah ada makom Sayyidatuna Hawa alaiha salam. Ratusan tahun tidak ketemu, Pak. Beristighfar kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam nangis minta ampun kepada Allah. Ratusan tahun tidak ketemu. Alasan pertama, karena dosa-dosanya harus ditaubati. Alasan yang kedua, tayage sami tak marbutoh deui wae. Alasan kedua, kenapa lama tidak ketemu? Waktu itu Adam lupa ketinggalan HP. Jadi tidak bisa me-WhatsApp ke Siti Hawa. Kalau waktu itu nge-WhatsApp tidak akan lama. Kata Nabi Adam, Hawa kamu di mana? Aku di sini. Sherlock dong. Di Sherlock ku Siti Hawa. Mualila mau ratusan tahun. Ta eta ge teu soheh eta teh. Nu soheh mah nu tadi karena punya dosa. Di mana Allah pertemukan Adam dan Hawa? Di Muzdalifah. Izdalafa yazdalifu muzdalifatan. Ketemu dan ragu-ragu udah ratusan tahun atau tependak, Pak. Bapak we jeung bojo lamun 5 tahun we tependak. Ragu itu pemajikan orang lain. Da poho deui atuh geus lila. Komo zaman harita can aya silet keur nyukur kumis, kabayang sok. Ratusan tahun gak ketemu kumaha panjangna kumis Nabi Adam. Ragu, ini Adam atau bukan, ini Hawa atau bukan. Berjalan mengendap-endap, sampailah di sebuah tempat bernama Padang Arafah. Maka Arafah itu dimaknai saling kenalnya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa. Naik ke sebuah bukit, tumbuh lagi rasa cinta. Nama bukit itu adalah Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, rahmat artinya kasih sayang. Dari situ berkembang biak manusia. Pertama kali dari Ummul Qura. Ummu artinya induk, Qura artinya kampung. Kota Mekah Al-Mukarramah itu Ummul Qura. Awal kehidupan manusia itu berada di kota Mekah. Karena Adam dan Hawa bertemu dengan Siti Hawa. Adam dan Hawa bertemu di mana? Di Jabal Rahmah, Padang Arafah yang berada di kota Mekah. Dari situ terus berkembang biak sampailah kepada Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kenapa disebut Nabi terakhir? Setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi Nabi. Berapa jumlah Nabi? 124.000 Nabi, Pak. Banyak. Untung tidak perlu tahu. Bayang mun kudu apal 124.000 Nabi. Sambil jalan ke kantor ngapalkeun ngaran Nabi juga. Rasul jumlahnya 314. Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui jumlahnya 25 Nabi. Nu ribuan teu apal atau nu 25 kedah hafal. Insya Allah ibu-ibu hafal semua ya yang 25 Nabi. Hafal Bu? Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Cerdas ibu-ibu, Pak. Ini bapak-bapak hafal juga? Enggak usah yang 124.000 Nabi, Pak. Yang 25 Nabi saja. Hafal? Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Cerdas semuanya. Nu tengah nama poho deui. Rasul itu Nabi akhir zaman. Nabi penutup. Tidak akan ada lagi Nabi. Tidak ada lagi umat Nabi setelah Nabi Muhammad. Ternyata Pak, di zaman Nabi saja Rasul sudah menyampaikan bahwa kehidupan hari ini adalah kehidupan akhir zaman. Dari zaman Nabi ke kita udah berapa ribu tahun? Dari hijrah Nabi saja sudah 1445 tahun. Dulu 1000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, 1445 tahun yang lalu, Nabi sudah menyatakan saat itu sudah akhir zaman, apalagi sekarang. Nah makanya ini bagus judulnya, fitnah akhir zaman. Kalau kiamah, kiamah itu dari kiam.
artinya bangkit. Nanti kiamah itu saat dibangkitkannya semua makhluk yang namanya manusia dan jin. Maka disebut juga yaumul ba'as, hari kebangkitan. Disebut juga yaumul hisab, hari hisaban. Disebut juga yaumul mijan, hari perhitungan. Semua dihitung, Pak. Semua ditimbang. Tidak ada satu amal pun yang dibiarkan. Pamaya mal misqala darotin khairan yarah. Bapak-bapak yang hadir pagi hari ini, matanya cenghar, otaknya mendengarkan dengan mencerna dengan baik, telinganya mendengarkan dengan baik, dicatat oleh Allah 90 kebaikan. Tercatat rapi. Bapak-bapak nu bari ngahuleng teh mikiran naon, ari cicilan mah piraku da urang mah tos teu gaduhnya insyaallah. Da teu wawuh jeung Bang Emok teh urang. Nu bari ngalamun 60. Tercatat, Pak. Jadi nanti jangan protes di hadapan Allah. Jihad ngaji Ahad tanggal 5 Januari 2024 kok nilai saya 70. Bari ngalamun ngajina. Ada yang lebih protes lagi, kenapa saya cuma 25? Bari nunutan. Aya nungan 10, kenapa? Ngadengekeun di luar tina sapeker. Itu semua tercatat, Pak. Pamayamal misqala darotin wa mayamal misqala darotin syarra yarah. Ditimbang, dihisab. Jadi disebut hari kiamat. Nah, untuk sampai ke hari kiamat itu nanti ada proses. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Ada juga proses keluarnya Dajjal. Ada juga proses turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau Bapak pernah umroh atau haji berziarah ke makam Rasul, di makbaroh Rasul, di lingkungan makam Rasul itu ada 4 lobang, Pak. Lobang yang pertama diisi oleh Rasulullah. Lobang yang kedua tidak sejajar, tapi 1, 2 agak ke belakang. Lobang yang kedua pas dada Rasulullah, di situ letaknya kepala Abu Bakar, diisi oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu sahabat terdekat dengan Nabi sejak hidup dan nanti di surga. Lobang yang ketiga pas dadanya Abu Bakar, di situ kepalanya Umar bin Khattab. Lobang yang keempat tadinya diperuntukkan untuk Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya yang menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf menolak karena ada Aisyah. Aisyah pun menolak. Maka sampai hari ini lobang keempat masih kosong. Menurut para ahli sejarah, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun dan akan dimakamkan di lubang keempat itu. Wallahu alam. Karena tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi ini dari ahli-ahli sejarah. Setelah Nabi Isa turun, akan turun makhluk yang membinasakan semua manusia, dan saat itu sudah tidak ada yang beriman, yaitu Ya'juj Ma'juj. Dajjal meninggal dibunuh oleh Nabi Isa. Tong meninggal ka Dajjal mah modar lah. Sopan teuing meninggal mah. Pupus komo atuh. Ngantunkeun alam dunia komo akojor we ka setan. Setelah itu akan terjadi asap tebal. Kemudian semua yang bernama hidup mati yang mengisap asap itu, setelah itu gunung-gunung berterbangan dan itulah kiamat. Kapan terjadinya kiamat? Dalam Quran disebutkan, dalam hadis pun disampaikan bahwa yang mengetahui sa'ah, taqumus sa'ah, berdirinya hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Walaupun hari ini akhir zaman, selama Quran masih dibaca, selama sepertiga malam masih ada yang berdoa, selama masjid masih makmur, insya Allah jangan putus asa, Pak. Masih lama kiamat selama itu terjadi. Karena nanti menjelang kiamat
tulisan Al-Quran akan hilang dari mazhabnya. Makanya dari sekarang hafalkan Al-Quran, karena nanti mazhab tidak bisa dibaca lagi, nggak ada mazhabnya. Mudah-mudahan yang hadir semua menjadi penghafal Quran, amin ya robbal. Kemungkinan dua, yang pertama hafal 30 juz, yang kedua hafal juz 30 surah terakhir. Kira-kira di mana tuh? Hafal 30 juz, alhamdulillah. Ayo juz 30 surah terakhir mah pira teu hafal kula udah biro binas. Nah, apa pesan Nabi? Ini 1400 tahun sebelum hari ini. Apa pesan Nabi tentang fitnah zaman, fitnah akhir zaman? Dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan, badiru, bersegeralah. Badiru ini sampai jam berapa, Ki? Sampai jam 10. Atau saya ngantuk nih baru pulang dari Garut. Badiru jam 6 ya. Masih ada 10 menit lagi. Nanti bisa dialog setelah ini. Badiru ini maknanya sama dengan sabiku dan sari'u. Sari'u itu berlomba-lombalah, sabiku saling mendahuluilah. Makanya Quran itu suka ada namanya musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran. Apa kata Nabi? Badiru bil a'mali, bersegeralah berbuat amal soleh. Kenapa? Fitanan, akan datang fitnah, di mana fitnah itu digambarkan oleh Nabi kakito ilaili mudlim, bagaikan tengah malam al-mudlim yang gelap gulita. Kenapa dibahasakan al-mudlim? Karena tidak setiap malam gelap gulita, Pak. Apalagi hari ini, malam bisa jadi terang karena ada lampu, karena ada cahaya listrik, karena ada cahaya bulan. Rasul menggambarkan fitnah itu bagaikan hidup di tengah malam yang gelap gulita. Artinya bingung menentukan arah. Nah, kalau hari itu datang bingung melihat mana nu bener, mana nu salah, itu fitnah akhir zaman. Kadang-kadang kan hari ini yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, nauzubillah. Yang jujur malah diadili, yang korupsi malah dibebaskan. Boleh jadi itu terjadi nanti. Bingung menentukan arah, gelap gulita. Mana teman, mana orang lain, karena gelap nggak kelihatan. Mana yang harus kita injak, mana yang jangan kita injak, itu gelap gulita. Saat itu kata Nabi, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi-pagi beriman, sore sudah kafir, labil keimanannya. Ada juga yang memaknai yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, belum punya apa-apa, rajin tahajud, belum punya rumah, rajin saum, belum punya apa-apa, rajin baca Quran, boga wae mobil, boga wae imah, tinggal tahajudna, tinggal duhana, tinggal suruknya. Nauzubillahi min. Itu akhir zaman akan terjadi, Pak. Belum punya apa-apa mau waqiah tadi bulang gaper, tapi kakak talar, surah Ar-Rahman, surah Yasin, boga wa imah jeung mobil, Quran teh rapih bersih, datara pernah dibuka. Quran itu kan gampang, Pak, lamun katingali dekil lecek berarti sering dibaca itu teh. Anu disimpen di lomari, dirapi-rapi eta mah tara disentuh. Yang lebih parah kata Nabi, yabi'u dinahu bi arodi minad dunya. Fitnah akhir zaman, banyak orang menjual urusan agama demi urusan dunia. Masalah haji sekian triliun, korupsi, dalil dijual, jadi mubalik ayeuna mah nentukeun tarif. Hati-hati, Pak. Pun guru memeh pupus masih nasihat kasim kuring. Mun maneh keur teu boga duit, aya nu ngundang hate bunga tong wara indit. Beneran heula hate. Itu nasihat ulama, Pak. Mun maneh keur teu boga duit, ini ngerti Sunda, Pak? Ieu jalmi sadayana aya uang.
Kan hari orang Jawa malah jalmi uang. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu lagi tidak punya uang, ada yang ngundang, hati bahagia, jangan dulu berangkat, perbaiki hati. Jangan sampai bahagia karena kabayang rek menang duit tina ngaji. Makanya saya mah ngaji kesana kesini tarang ngudag-ngudag amplop, tapi ngudag-ngudag amal. Matak wajah sepertos ge wajah butuh kudu doa. Doakeun sing sehat. Iya bi'u dinahu bi aradi minad dunya. Hati-hati di akhir zaman banyak orang menjual agama untuk urusan dunia. Ya. Sepertinya masih banyak, ini belum kita berbicara tentang Dajjal dalam Al-Qur'an, surah berapa, ayat berapa, tentang terbitnya mata dan lain sebagainya. Next kita akan sambung di episode berikutnya. Hari ini cukup sampai di sini. Yang benar dari Allah, yang salah keharapan saya sendiri. Kalau ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah, sesi pertama sudah selesai. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan di bahasan subuh pagi ini. Insya Allah mungkin ini karena ulangan ya, jadi insya Allah sudah pada paham dan memahami dan bisa menangkapnya dari bahasan di pagi ini. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang sudah lupa lagi atau mungkin mau menambah lebih luas lagi. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada? Alhamdulillah tos ngertos ada yang harus ada pertanyaan juga nama. Maka Pak Kita mau nanya tadi kan makhluk yang pertama diciptakan itu namanya jan ya, kemudian jin. Ada bahasa tadi dan Ustaz itu bicara bahwa karena tidak sesuai dengan kehendak Allah maka digantilah gitu kan. Kan bukannya Allah itu berkehendak malah berkehendak. Jadi mungkin apa nih maksudnya tidak sesuai dengan kehendak Allah ini Ustaz? Iya. Allah menciptakan alam semesta bertujuan agar alam semesta ini makmur, damai, aman. Ternyata diisi oleh makhluk tadi tidak ada perubahan. Jan dan jin malah membuat kerusakan. Malaikat malah tidak ada perubahan. Karena malaikat tidak diberikan nafsu, diperintah sujud, diperintah berdoa, diperintah ibadah, sholat. Makanya diciptakanlah Adam yang dilengkapi dengan dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menciptakan Adam itu, manusia itu dengan bekal potensi fujur dan potensi takwa. Allah hiasi pula manusia dengan sahwat. Zuyyina linnasi hubbus sahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Zaman dulu dengan hari ini kendaraan beda. Itu karena ada nafsu dalam diri manusia. Zaman dulu dengan hari ini rumah yang kita tinggali beda. Karena dalam diri kita ada nafsu. Termasuk dakwah pun zaman dulu nggak ada. Pakai YouTube, pakai medsos, pakai speaker, direkam. Hari ini ada. Itu karena potensi yang Allah amanahkan dalam diri manusia. Kalau tidak ada manusia, monoton. Allah berkehendak menciptakan alam semesta itu untuk ketenangan, kedamaian, kemakmuran. Maka Allah ciptakan khalifah fil ard, ini ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu manusia gitu. Allah cakap Firman ya masih ada, silakan. Ya, silakan Pak Abu Bakar Siddiq ya, Pak Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz tadi Ustaz bilang hari kiamat itu masih jauh, jangan khawatir. Ya. Sementara di surat Al-Bintang, surat Al-Najm, Allah berfirman, asbatul azba, laisa min dunihi ma kashfa. Telah dekat hari kiamat dan tidak ada satupun yang tahu kapan akan tiba. Iya. Dan ini sudah dikatakan di Al-Quran, sementara Al-Quran sudah 1446 tahun yang lalu. Iya. Iya, baik. Di zaman Nabi saja sudah disampaikan hari ini adalah akhir zaman.
Akhir zaman itu kalau satu hari mungkin sudah sampai di waktu asar, sebentar lagi terbenam matahari. Namun untuk datangnya kiamat tidak ada yang tahu satupun. Bahkan Nabi pun ditanya, Rasul malah menjawab, mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Rasul saja tidak tahu kapan terjadinya. Rasul hanya memberitahu tanda-tandanya. Jadi selama masjid masih makmur, Quran masih dibaca, di sepertiga malam masih ada yang tahajud, ini insya Allah kita masih terjaga dari fitnah kiamah. Artinya untuk membuat kita jauh dari fitnah dajjal, untuk kita tidak berjumpa dengan hari kiamat atau hari akhir, terus makmurkan masjid, terus tingkatkan qiyamul lail, terus perbanyak membaca Al-Quran. Begitu. Kalau masalah kehendak Allah, besok pun kiamat apa yang susah bagi Allah, cuman Allah rahasiakan. Jadi solusi dari Rasulullah agar kiamat tidak berjumpa dengan kita, dajjal tidak berjumpa dengan kita, salah satunya makmurkan masjid, hidupkan sepertiga malam, perbanyak membaca Al-Quran. Gitu. Ya, cukup. Masih ada? Bapak silakan. Pak Haji Dede, boleh Pak Haji Dede. Pak Jani, ada pertanyaan Pak Jani? Atau dari ibu-ibu? Masih ada ibu-ibu? Ada yang masih ada yang tertinggal? Oh, ibu-ibu biasanya mana ibu-ibu? Ya. Oh, tidak ada katanya. Jadi ibu-ibu sudah pada paham kenapa tadi disebutkan takmar butoh ya. Nah, takmar butoh ya. Baik, mungkin kalau tidak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya mungkin dari bahasan dari awal mengenai tentang akhir kiamat ataupun ciri-ciri kiamat, ataupun juga disebut akhir zaman. Di akhir zaman timbul fitnah-fitnah ya dan sebagainya, karena memang ya seperti itu ya, Allah dan Rasulnya sudah memberitahu ini baru tanda-tandanya saja sudah mengerikan bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan mengambil hikmah dan pelajaran. Tetapi bagi kita yang beriman sebetulnya adalah banyak hikmah dan pelajaran ya, karena itulah manusia yang sangat terbatas. Surikul insanu dha'ifa, lemah manusia itu tidak bisa apa-apa sebetulnya ya. Untuk diberikan peringatan itu maka akan lebih bermanfaat.